Lalu ada pembahasan kedua. Pendapat ulama yang kedua adalah secara maknawi. Jadi godaan setan itu benar-benar berkurang pada bulan-bulan Ramadan. Karena apa? Karena banyak sekali manusia-manusia seperti kita, muslim-muslim seperti kita ini, menjalankan ibadah, menjalankan sunnah-sunnah Rasul, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk mendapatkan kenikmatan yang kekal di akhirat nanti. The first thing I say in this video is to invite you to always be grateful to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Also, to the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Because of these two, we can enjoy the month of Ramadan this year. And I want to say thank you to all my friends who have watched my video in this time. And I want to open my kultum with basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. And say salam for our greatness. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Apa puasa kalian ada yang bolong? Atau tarawih kalian ada yang bolong mungkin? Jadi, mungkin kita pasti pernah berpikir bahwa apakah setan itu benar-benar dibelenggu pada saat bulan Ramadan? Apakah setan itu benar-benar dikerangkeng di neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita pasti pernah berpikir dengan hal yang seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan menjawab dan kita akan menggali bersama-sama tentang hal tersebut. Mengutip dari salah satu hadis, "Idza jaa Ramadan, futiyat abwabun nar, futiyat abwabul jannah, wa ghulifat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Dari kata wa suffidatis syayatin, yang artinya dan dibelenggulah para setan-setan tersebut. Kita bisa memahami bahwa setan itu memang benar-benar dibelenggu pada saat bulan Ramadan. Tapi kenapa beberapa dari kita masih ada yang mokel, masih ada yang bolong tarawih, masih ada yang bolong salat 5 waktu? Kenapa hal-hal yang tersebut masih bisa kita jalani pada bulan-bulan Ramadan ini? Oke. Jadi, ada beberapa ulama yang dari ulama itu berpendapat, ada 3 pendapat dari beberapa ulama. Yang pertama, itu secara hakiki. Jadi penjelasannya, setan itu benar-benar dibelenggu dan godaannya itu semakin berkurang. Apa maknanya? Pada bulan Ramadan, tanpa kita sadari, kita itu pasti menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah ataupun hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Seperti kita mungkin bisa ngaji di siang hari, bisa menjalankan salat tarawih, ataupun bisa menjalankan salat-salat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah pada bulan Ramadan. Emang kita semua yakin bisa menjalankan hal-hal positif itu semua pada bulan-bulan lainnya? Tidak kan? Muslim-muslim kita seperti ini, pemuda-pemuda seperti kita di generasi Z, pasti pada siang hari saya yakin 80-90% maupun 100% kita scroll IG, scroll Instagram, scroll TikTok, ataupun kalian yang suka makan-makan banyak, mukbang, itu bisa kita jalani pada bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan. Saya yakin 90%. Lalu ada pembahasan kedua. Pendapat ulama yang kedua adalah secara maknawi. Jadi godaan setan itu benar-benar berkurang pada bulan-bulan Ramadan. Karena apa? Karena banyak sekali manusia-manusia seperti kita, muslim-muslim seperti kita ini, menjalankan ibadah, menjalankan sunnah-sunnah Rasul,
dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kenikmatan yang kekal di akhirat nanti. Karena apa? Bisa kita lihat ataupun bisa kita kenal bahwa setan itu tidak suka dengan hal-hal positif yang biasa kita lakukan. Contohnya apa? Kita melakukan sholat sunnah, itu pasti kita ngerasa kayak berat sekali maupun melakukannya. Karena apa? Setan itu sangat tidak suka sekali dengan kita muslim-muslim ini yang ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mengaji, dengan sholat-sholat 5 waktu, dengan menjalankan sholat tarawih atau hal positif yang lainnya. Itu pasti setan segera mencegah kita agar kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Jadi, bersyukurlah atas kita semua karena kita tuh berhasil melawan setan-setan tersebut pada bulan Ramadan ini. Seperti kita menjalankan tarawih, alhamdulillah buat kalian, atau membuat kita yang tarawihnya alhamdulillah masih tidak bolong sampai pertengahan puasa ini, ataupun yang puasanya tidak bolong, itu sangat keren sekali. Lalu, pembahasan yang ketiga, pendapat ulama yang ketiga, yaitu ada beberapa setan itu dari golongan jin itu benar-benar dibelenggu, benar-benar dikerangkeng oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Dan sebaliknya, adapun setan yang biasa menggoda, yang biasa menghalangi hawa nafsu kita, itu masih tetap ada di dunia. Apa sih contohnya? Karena mokel itu, karena yang biasa kita jalani kayak seperti bolong puasa, menyeruput kuah bakso, menyeruput kuah soto di siang hari, meminum es teh untuk menyegarkan tenggorokan untuk sementara. Itu kan pasti kan jalan dari hawa nafsu kita sendiri. Dan hawa nafsu kita itu diciptakan dari setan-setan terkutuk untuk menggoda kita agar kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan malah melakukan hal-hal maksiat yang menjerumuskan kita kepada hal negatif untuk kita disiksa di neraka nantinya. Maka dari itu, mengutip dari salah satu hadis, afdalul jihadi ayujahidar rajulu nafsahu wa huwahu. Rawahu Syaikhon, rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya bahwa jihad yang sebenarnya yang biasa dilakukan oleh orang muslim yaitu melawan ataupun memerangi hawa nafsu sendiri. Oke, sekarang kita pahamlah. Mungkin kita berpikir bahwa jihad itu seolah-olah kayak kegiatan perang yang biasa dilakukan oleh Rasul dan para sahabat pada zaman dahulu, melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang Yahudi. Kita pasti berpikiran seperti itu. Tapi ada pun arti jihad di lain itu semua. Jihad itu bisa kita, jihad itu bisa datang dari kita sendiri. Apa itu contohnya? Melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ini datang setiap hari, datang setiap detik, setiap waktu, setiap menit, setiap jam pada diri kita sendiri, pada diri kita semua. Untuk apa? Untuk menjerumuskan kita pada hal-hal negatif. Untuk menjerumuskan kita agar kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala dan naudzubillah kita bisa menjadi orang kafir. Maka dari itu, bersyukurlah atas kita semua karena kita masih bisa menjalani bulan yang suci pada tahun ini dengan giat, dengan penuh barokah insyaallah, dan dengan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah melakukan hal-hal yang positif seperti mengaji, seperti salat sunnah rawatib, menjalankan sholat tarawih dan yang lainnya. Dan kita pasti pernah berpikir bahwa apakah setan itu berbentuk gaib? Apakah setan itu benar-benar berwujud gaib? Apakah setan itu berwujud yang biasa kita lihat di film horor atau film-film creepy yang biasa kita tonton di bioskop ataupun Netflix dan film-film lainnya? Tidak. Teman-teman sekalian, setan itu tidak hanya berwujud gaib. Setan itu bisa berwujud real,
bisa berwujud fakta di dunia kita sendiri. Apa contohnya? Teman-teman kita sendiri itu bisa menjadi setan bagi kita yang melakukan, bagi kita yang mau melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dari kultum saya pada kesempatan kali ini bisa kita simpulkan bahwa menjaga hawa nafsu, memerangi hawa nafsu kita sendiri itu sangat penting bagi kehidupan kita. Karena apa? Karena hanya dengan hal yang sekecil ini, hanya sekecil hawa nafsu, kita bisa terjerumus ke dalam neraka yang sangat panas. Dan kita disiksa karena perbuatan teman-teman yang negatif itu, atau perbuatan saya yang negatif, seperti mokel, seperti makan, atau seperti minum pada siang hari, pada belum waktunya berbuka puasa, kita malah minum, kita malah makan, malah kita berbuat hal yang negatif. Jadi, saya minta kepada teman-teman sekalian, mari kita semua memanfaatkan pada bulan suci Ramadan pada tahun kali ini dengan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, penuh barakah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa mendapatkan kenikmatan di dunia ini maupun kenikmatan di akhirat nantinya. Terima kasih. Saya pamit undur diri atas kultum yang saya berikan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.